Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetisi yang sehat menciptakan inovasi, tetapi monopoli hanya melahirkan stagnasi. Hari ini kami akan membahas tentang analisis oligopoli pada industri telekomunikasi Indonesia. Kenapa kasus ini penting untuk dibahas? Karena adanya praktik oligopoli dalam industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya antara PT Telkomsel Tbk dan PT Indosat Tbk yang berpotensi merugikan konsumen dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Dengan dua perusahaan ini yang menguasai sekitar 75% pangsa pasar, ada dugaan kolusi dalam penetapan harga dan strategi bisnis yang dapat menyebabkan harga layanan tetap tinggi dan inovasi yang terbatas. Analisis ini juga relevan dalam konteks regulasi dan perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Saputra dengan NM 187241005. Dan saya Muhammad Rizky Farezi dengan NIM 187241075. Mengapa kasus ini penting untuk kita bahas? Faktanya, harga pulsa dan internet di Indonesia termasuk yang termahal di dunia. Di banyak negara, internet lebih murah karena persaingan sehat. Di Indonesia, pasar dikuasai oleh sedikit pemain besar, sehingga harga tetap tinggi. Lalu, dampaknya bagi mahasiswa adalah, yang pertama, beban biaya pendidikan meningkat. Contohnya seperti Zoom, e-learning, dan riset online, terutama sejak pandemi COVID. Lalu selanjutnya mahasiswa di pelosok kesulitan untuk mengakses. Apalagi di daerah terpencil, harga internet sangat tinggi membuat mereka tertinggal dalam pendidikan. Lalu bagaimana dengan industri startup dan kreator digital? Yang pertama, biaya internet tentunya yang mahal menghambat inovasi mereka. Lalu startup sulit berkembang dan kreator konten harus mengeluarkan lebih banyak modal hanya untuk mengunggah video berkualitas tinggi. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita diskusi terlebih dahulu, oligopoli sebenarnya apa sih? Jadi, secara sederhana, oligopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh sedikit produsen atau penjual yang namun memiliki banyak pembeli. Istilah oligopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani yang di mana oligo berarti beberapa dan poli berarti penjual. Pasar ini termasuk dalam kategori pasar yang tidak lengkap. Kenapa? Karena hanya sedikit perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual bisa homogen, seperti atau ini artinya serupa atau terdiferensiasi yaitu memiliki variasi. Misalnya, di industri telekomunikasi, layanan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Telkomsel dan Indosat mungkin terlihat serupa, namun memiliki perbedaannya dalam hal pakai data, kecepatan internet, ataupun layanan tambahan. Salah satu ciri khas oligopoli sendiri adalah keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perusahaan lain. Misalnya, jika satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain akan mengikuti atau merespon dengan strategi yang berbeda. Hal ini terjadi karena perusahaan dalam oligopolis saling bergantung satu sama lain. Mereka harus mempertimbangkan tindakan pesaing sebelum mengambil keputusan bisnis, seperti menaikkan harga, menunjukkan produk baru, atau melakukan promosi besar-besaran. Selain itu, perusahaan-perusahaan dalam oligopoli seringkali menjadi penentu harga. Mereka memiliki kekuatan untuk menetapkan harga pasar karena konsumen memiliki sedikit pilihan alternatif. Hambatan masuk yang tinggi juga menjadi ciri khas oligopoli. Hambatan masuk ini juga berupa kebutuhan modal besar, keahlian khusus, atau regulasi pemerintah yang ketat. Akibatnya, sulit bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing di pasar. Di Indonesia, contoh nyata oligopoli dapat dilihat dalam industri telekomunikasi, di mana dua perusahaan besar, yaitu Telkomsel dan Indosat, memiliki sekitar 75 pangsa pasar. Dominasi ini terjadi karena beberapa faktor seperti kebutuhan modal besar, hambatan masuk yang tinggi, serta kerjasama rahasia antar perusahaan untuk mengontrol harga. Selanjutnya, Isi. Oke, terima kasih Rizaldi. Lalu latar belakang pemilihan studi kasus ini yaitu yang pertama potensi pelanggaran regulasi menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, oligopoli yang tidak terkendali dapat mengakibatkan dan menghambat kompetisi yang adil. Kepemilikan saham oleh Temasek di kedua perusahaan besar ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ada kerjasama terselubung atau kolusi dalam penetapan harga atau strategi bisnis lainnya yang merugikan konsumen. Selanjutnya ada relevansi dengan kondisi pasar saat ini, yaitu industri telekomunikasi di Indonesia mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi internet. Selanjutnya, kontribusi bagi penelitian dan kebijakan publik, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik oligopoli dalam industri telekomunikasi serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat.
serta diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya adalah temuan penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya pada segmen GSM, yang didominasi oleh Telkomsel dan Indosat sekitar 75 pangsa pasar. Dominasi ini terjadi karena beberapa faktor yang saya sebutkan seperti kebutuhan modal, terus kemungkinan adanya kerjasama rahasia antar perusahaan, dan hambatan masuk yang tinggi. Selanjutnya, struktur pasar oligopoli dicirikan oleh konsentrasi pasar yang tinggi, di mana hanya sedikit perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar. Produk yang ditawarkan relatif homogen, yaitu layanan telekomunikasi seluler dan hambatan masuk yang tinggi, yang membuat sulit bagi pemain baru untuk bersaing. Berikutnya ada perilaku pasar yang menunjukkan dugaan adanya kolusi di dalam penetapan tarif yang cenderung tinggi dan tidak kompetitif. Salah satu perusahaan seperti Telkomsel yang mungkin bertindak seperti pemimpin harga yang diikuti oleh perusahaan lain seperti Indosat. Strategi yang serupa digunakan untuk mengurangi sensitivitas harga konsumen. Selanjutnya ada kinerja pasar untuk menunjukkan bahwa kedua perusahaan mencatat tingkat keuntungan yang tinggi dan stabil. Namun tingkat inovatif relatif rendah karena kurangnya tekanan persaingan efektif. Praktek oligopoli kolusif juga menyebabkan distorsi dalam efisiensi alokatif dan produktif. Yang selanjutnya ada hambatan dalam industri. Hambatan dalam industri ini meliputi hambatan alami seperti kebutuhan model pasar dan keahlian khusus, serta hambatan buatan seperti regulasi pemerintah dan kerjasama rahasia antar perusahaan. Selanjutnya, atau yang terakhir, perilaku perusahaan dalam oligopoli. Ini fokus pada memaksimalisasi keuntungan melalui kontrol harga dan produksi. Dugaan adanya kolusi antara Telkomsel dan Indosat untuk mengontrol harga dan pangsa pasar juga menjadi sorotan. Dampaknya, harga layanan telekomunikasi cenderung tinggi dan pilihan konsumennya menjadi lebih terbatas. Selanjutnya ya sih. Oke, selanjutnya yaitu dampak bagi yang pertama masyarakat terlebih dahulu, yaitu harga tidak kompetitif. Kurangnya persaingan menyebabkan harga layanan telekomunikasi cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, keterbatasan pilihan. Hanya ada beberapa penyedia layanan sehingga konsumen memiliki sedikit alternatif. Selanjutnya ada ketimpangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi lebih terkonsentrasi di kota-kota besar. Selanjutnya, kualitas layanan kurang optimal karena dominasi beberapa perusahaan besar. Peningkatan layanan tidak selalu menjadi prioritas. Selanjutnya, inovasi terbatas, yaitu karena kurangnya kompetisi membuat insentif untuk inovasi menjadi lebih kecil. Lalu selanjutnya ada dampak bagi industri. Yang pertama yaitu persaingan tidak sehat. Perusahaan besar cenderung menetapkan harga yang seragam atau price fixing. Lalu yang kedua, hambatan masuk bagi pemain baru. Biaya masuk yang tinggi dan dominasi pasar oleh pemain besar menghalangi pendatangan baru. Lalu selanjutnya ada efisiensi ekonomi akan terganggu. Fokus pada keuntungan besar tanpa peningkatan efisiensi produksi. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir, dominasi perusahaan asing. Kepemilikan saham oleh entitas asing berpotensi mempengaruhi arah industri telekomunikasi nasional. Setelah membahas penelitian tentang praktik oligopoli dalam industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya yang melibatkan PT Telkomsel dan PT Indosat, kita perlu melihat solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, solusi dari sisi pemerintah adalah dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik kolusi dan penetapan harga yang tidak sehat. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI harus lebih aktif dalam memantau dan mengawasi praktik bisnis perusahaan telekomunikasi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong persaingan sehat dengan membuka peluang bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar dan mengurangi hambatan masuk. Yang kedua, rekomendasi untuk perusahaan telekomunikasi adalah dengan meningkatkan inovasi dan mengurangi ketergantungan pada praktik kolusi. Perusahaan harus fokus pada pengembangan teknologi baru dan layanan yang lebih baik untuk menarik konsumen, bukan hanya mengandalkan kontrol harga. Selain itu, perusahaan perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada rekomendasi untuk konsumen adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dalam memilih layanan telekomunikasi. Konsumen juga dapat mendorong persaingan sehat dengan memilih provider yang menawarkan harga yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih sebaik. Dengan menerapkan solusi dan rekomendasi ini, kita dapat menciptakan
pasar telekomunikasi yang lebih sehat, kompetitif, dan menguntungkan bagi semua pihak termasuk konsumen. Lanjutnya. Desi. Baik. Kesimpulan dari studi kasus kita yang kita angkut pada hari ini adalah pasar telekomunikasi di Indonesia didominasi oleh Telkomsel dan Indosat yang menguasai sekitar 75% pangsa pasar, menciptakan kondisi oligopoli dengan hambatan masuk yang tinggi bagi pemain baru. Pola penetapan harga yang seragam antara kedua perusahaan ini menimbulkan dugaan adanya kolusi, sehingga persaingan lebih mengandalkan strategi non-harga seperti promosi dan layanan tambahan. Dampaknya konsumen menghadapi harga layanan yang relatif tinggi dengan sedikit pilihan alternatif, serta inovasi yang berjalan lebih lambat akibat minimnya tekanan persaingan. Situasi ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan persaingan yang adil, memberikan manfaat bagi konsumen, dan mendorong perkembangan industri secara keseluruhan. Lalu berikut adalah sumber dari jurnal artikel yang kita ambil. Nah, sekian, terima kasih. Kami harap studi kasus ini mampu meningkatkan kesadaran konsumen, mendorong regulasi yang lebih ketat, membuka peluang bagi kompetitor baru, serta memacu transparansi dan inovasi di industri telekomunikasi. Selain itu, analisis ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dan melindungi konsumen. Sekian dari kami, kelompok 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.